Allahu Akbar, Allah. Pertama udah sogok partai. Kalau bahasa sekarang istilahnya mahar. Man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yarfa'u man yasha wa yadh'u man yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, sedianya pada kesempatan tausiah subuh kita hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah orang-orang yang mampu bertahan dengan fitnah zaman, di mana mereka mempertahankan kebenaran sekalipun mereka mendapatkan penyiksaan-penyiksaan, bahkan sampai kepada tahap mereka itu dibunuh oleh para penguasa yang zalim. Dan sudah saya siapkan orang-orangnya, tapi ada permintaan kepada saya untuk menyampaikan pada kesempatan subuh ini terkait dengan fenomena yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu pemilu kada. Maka kita tunda itu dulu untuk kita sampaikan di lain kesempatan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sekarang ini di berbagai sudut jalan, baik di kota bahkan sampai ke kampung, dipenuhi dengan baliho, spanduk, banner, ada dalam bentuk bendera, orang-orang yang mengajukan diri kepada masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin mereka dengan berbagai narasi-narasi. Ini dilihat dari sisi lagi musimnya, maka ini adalah sesuatu yang lumrah karena lagi musimnya, yaitu musim pilkada, pemilihan kepala daerah. Analoginya lebih kurang, kita mendapatkan di pasar banyak orang jual durian. Kenapa? Karena lagi musim durian, maka banyak orang jual durian, lagi musimnya. Tetapi jamaah rahimakumullah, yang ingin kita lihat adalah bagaimana dalam sudut pandang Islam mengajukan diri
kepada masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin mereka, itu seperti apa pandangan Islam? Jamaah rahimakumullah, ini dibahas oleh para ulama karena ini adalah perkara yang penting dan juga terdapat tuntunannya di dalam Islam terkait dengan perkara ini. Jamaah rahimakumullah, di antara yang membahas ini adalah Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, di pembahasan tentang bahawa salah satu yang merusak hati seorang mukmin dalam makna iman adalah hubbur riasah, cinta suka kepada jabatan kepemimpinan. Sub pembahasannya adalah mauqiful muslim minal wilayah, bagaimana seorang muslim memandang jabatan kepemimpinan. Lalu Syekh Saleh Al-Munajjid mengutip pendapat seorang ulama besar, mungkin yang paling alim di zamannya di Saudi, sehingga beliau diberi gelar dengan bukan al-alim tapi al-allamah. Kalau dalam bahasa Arab, al-allamah itu orang yang kalau ditanya persoalan agama itu tidak perlu buka kitab, semua ayat tahu tafsirnya dan sudah hafal. Hadis-hadis Nabi semuanya dikuasai. Persoalan usul fiqh, persoalan fikih, sehingga kalau beliau duduk ditanya apapun tidak perlu buka kitab. Itu namanya al-allamah. Dan ini adalah guru langsung dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, sering disebut dengan Syekh As-Sa'di, punya kitab tafsir yang terkenal, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau menyebutkan bahawa al-imaratu awil wilayatu alal khalqi, kepemimpinan di atas masyarakat dalam level manapun, apakah levelnya tertinggi kalau sebuah negara presiden, atau provinsi gubernur, kota wali kota, kabupaten bupati, atau paling rendah kepala dusun kadus, kecil dan seterusnya, minal umur allati la yanbaghi lil 'abdi an yas'alaha wa yata'arradha laha, merupakan perkara yang tidaklah seorang hamba memintanya dan mengajukan diri untuk itu. Kepemimpinan atas masyarakat di level manapun dalam pandangan Islam adalah merupakan perkara yang tidaklah seseorang itu memintanya dan mengajukan diri untuk itu. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa katakan bahawa hukum dasar di dalam Islam mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan adalah perkara yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim, hukum dasar, karena nanti ada kecualinya. Kalau saya beri contoh lain, misalnya seorang dosen mengatakan kepada mahasiswa, dasar nilai kamu nggak lulus kalau dilihat dari nilai, tapi karena kamu rajin, selalu hadir, kemudian memperhatikan kuliah dengan sungguh-sungguh, maka saya luluskan. Dasarnya tidak lulus. Jadi dasarnya dalam Islam, seseorang itu tidak mengajukan diri
tidak meminta jabatan kepemimpinan, tetapi sebaliknya dia diminta oleh masyarakat untuk kemudian memimpin dan mengurus urusan masyarakat, karena masyarakat memandangnya punya kemampuan untuk mengurusi urusan masyarakat. Jamaah rahimakumullah, kenapa para ulama menyimpulkan seperti ini? Tentunya ketika kita bicara tentang Islam, mesti selalu rujuknya kepada dalil, karena Islam adalah agama yang sumbernya adalah wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad. Maka terdapat dalil-dalil yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Yang pertama adalah hadis, derajatnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Tentu ini sangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabatnya namanya Abdurrahman ibni Samurah. Kata Abdurrahman ibni Samurah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menasihati saya dengan bersabda, ya Abdurrahman, la tas'alil imarata, kamu jangan pernah minta jabatan kepemimpinan ya. Kenapa? Rasulullah memberi alasannya kepada Abdurrahman, dan tentu ini berlaku kepada semuanya kita sebagai umatnya. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Ini alasannya. Karena kalau kamu mendapatkan jabatan dengan cara meminta, mengajukan diri, wukilta ilaiha, di antara maknanya adalah kamu akan dibebani oleh Allah di dalam menjalankan amanah jabatan tersebut, karena kamu yang menginginkannya dan memintanya, bukan diminta oleh masyarakat. Di dalam makna juga saya baca di berbagai syarahan hadis ini, misalnya kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam karya Syekh Muhammad Hassan, juga kitab Wasaya Rasul karya Syekh Profesor Muhammad Bakar Ismail. Makna wukilta ilaiha juga maknanya lam yuwaffaq wa lam yusaddad. Kalau kamu peroleh jabatan dengan cara meminta, maka Allah tidak akan beri tuntunan petunjuk dalam kamu menjalankan amanah jabatan itu. Allah tidak beri hidayah. Maka kadang-kadang ada orang yang menyampaikan ke saya, ketika kenal seorang pemimpin itu, saya kenal dengan pemimpin itu, dan melihat sudah semena-mena main bangku panjang orang asal-asalan, menempatkan orang bukan sesuai kemampuan. Lalu orang datang ke saya mengatakan, "Hei Ustaz, ninasihatilah baik lagi ya." Terus saya bilang, bagaimana kita nasihati? Wong dia mendapatkan jabatan itu dengan cara meminta dan mendapatkan dengan cara enggak benar. Mana mungkin Allah memberi hidayah kepada dia untuk berlaku benar dalam kepemimpinannya? Itu sudah janji Rasulullah. Kalau meminta jabatan, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang itu. Itu makna wukilta ilaiha. Maka semena-menalah dia kemudian dengan jabatannya. Lanjutannya kata Rasulullah, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan kepemimpinan bukan dengan cara meminta, kamu enggak minta, tapi orang-orang kemudian yang meminta kamu, dan kamu mampu menjalankannya, Allah akan bantu kamu menjalankan amanah jabatan tersebut. U'inta 'alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah dalam menjalankan
amanah jabatan tersebut. Ini jelas hadisnya, nasihat Rasulullah kepada Abdurrahman ibn Samurah, jangan minta jabatan kepemimpinan. Alasannya tadi disebut Rasulullah. Maka sekarang kadang-kadang ada juga orang menggunakan celah hadis ini untuk kemudian menyampaikan bahawa dia maju itu karena diminta banyak orang. Mato ya laki wallahu a'lam. Ilun sebetulnya nyo kapan tiun. Lonu istirahat, lonu ibadah. Hana rencana ale untuk maju. Cuma le dah ijak urung rumah. Ibogah nyo miakan rangkan. Nyo ne maju ne perbaiki, kamu harapan bakdran. Jadi le tak urung jak balun, nyo ke yang terdorong. Leh tu jak bawahnya. Kamu kambing hitamkan orang lain. Hai mungkin yang jak model-modelnya keriban. Hai pak ganyo menurut kamu adalah yang cocok nak maju kan. Hana orang lain. Manyo kena wah pak. Neju ongkah wah cut. Ngangam berha kamu putuh cut. Yang ke dipo-dipo yang jak. Jadi dia berlindung narasinya di balik hadis ini. Sebetulnya saya tidak mau. Saya ingin istirahat. Ingin fokus ibadah. Malah tak urung jak balun. Ya dorong-dorong lu. Maka dengannya lah lun tuan maju. Yang kedua, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ini juga adalah Sahih Bukhari dan Muslim derajatnya. Abu Musa mengatakan, aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani min al-Ash'ariyyin, ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari wa kilahuma sa'al al-amal. Saya pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut bersama saya dua orang dari suku saya, yaitu suku Asy'ari. Satu orang berdiri di sebelah kanan saya, yang satu lagi di sebelah kiri. Ketika bertemu Nabi, kedua-duanya minta jabatan. Kedua-duanya minta jabatan. Abu Zar sangat malu kepada Nabi karena membawa, bukan Abu Zar, Abu Musa al-Ash'ari sangat malu kepada Nabi karena membawa orang yang minta jabatan. Kita kalau mau jumpa seorang pemimpin, lalu ada orang minta ikut sampai ke sana minta jabatan, kemalu kita kayak tak abah beban ke gua. Begitulah yang dirasa oleh Abu Musa. Sampai Abu Musa kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wallahi wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kedua orang ini tidak memberitahu saya apa maksud ikut saya. Dan saya tidak merasa kalau orang ini datang minta jabatan, saya tidak tahu. Mohon maaf Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aba Musa, wallahi inna la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi. Demi Allah, kata Rasulullah, kami tidak akan beri jabatan ini kepada siapapun yang memintanya atau siapapun yang menginginkannya. Jelas, kami tidak memberi jabatan kepada siapapun yang minta, kata Rasulullah. Dan siapapun yang menginginkan jabatan, kami enggak beri. Di dalam hadis yang lain,
Ini riwayatnya Muslim, sahih juga, sahih Muslim, derajat di bawah daripada sahih Bukhari dan Muslim. Adalah tanggapan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar datang kepada Rasulullah, pernah mengajukan diri untuk diangkat menjadi pemimpin. Kalau Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya Ahdathun Nihaya wa Nihayatul Alam itu menyebutkan yang diminta Abu Dzar adalah menjadi gubernur di salah satu wilayah Islam seperti di Yaman. Datang Abu Dzar kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Rasulullah, tolonglah saya ini diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah kemudian merespon dengan apa? La ya Abu Dzar, tidak saya kasih kepadamu hai Abu Dzar. Kenapa? Innaka dha'ifun, kamu itu lemah, enggak akan mampu untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Wa innaha amanah, ingat ya, jabatan kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan jabatan kepemimpinan itu di hari akhirat bisa menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, bisa menjadi penyesalan. Kenapa mengajukan diri? Kenapa meminta? Itu akan menjadi kehinaan, menjadi penyesalan. Di dunia ini dipuji-puji, di setiap majlis selalu yang terhormat, dan itu memang etikanya dalam Islam begitu juga. Pemimpin itu dia yang utama untuk kemudian dihormati. Karena pemilik wilayah yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wali Kota, di mana-mana yang terhormat, yang terhormat. Di akhirat orang-orang ini bisa menjadi orang yang hina, menyesal. Kenapa mengajukan diri dulu untuk mendapatkan jabatan? Disambung oleh Rasulullah, siapa yang tidak akan menjadi hina dan menyesal dengan jabatan kepemimpinan, kata Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha. Pertama adalah kecuali orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar. Yang kedua, wa addalladhi alaihi fiha, dan menunaikan jabatan dengan cara yang benar. Ini orang yang tidak akan hina dan menyesal dengan jabatan kepemimpinan, yang mendapatkannya dengan cara benar, menunaikan jabatan dengan cara yang benar. Bagaimana kalau seandainya mendapatkannya tidak benar? Pertama, udah sogok partai. Kalau bahasa sekarang istilahnya mahar. Anda bukan kader, ingin maju, pakai kendaraan kami, mahar sekian, kalau sogok oleh partai. Setelah itu sogok lagi masyarakat, para pemilih mendapatkan dengan cara tidak benar. Nanti setelah terpilih sudah mengeluarkan kos sekian miliar. Apa kemudian yang dibuat? Olahlah kerjanya. Maka diolahlah harta Allah ini, harta umat, dengan semena-mena, menjalankan amanah kepemimpinan secara tidak benar. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, khizyun wa nadamah, menjadi kehinaan dan penyesalan. Kenapa dulu mengajukan diri dan meminta? Jamaah rahimakumullah, inilah hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan bahawa jabatan kepemimpinan itu tidaklah
Caranya meminta mengajukan diri. Pertanyaannya adalah, Ustaz, sekarang ini kan kita memang sudah dibuat sistem dan aturan. Kita kalau nggak mengajukan diri, itu nggak bisa lagi sekarang, karena sudah sistemnya. Apakah dalam Islam harga mati? Tidak boleh mengajukan diri dan meminta? Tidak, bukan harga mati. Ada saatnya seseorang boleh mengajukan diri dan meminta jabatan kepemimpinan. Ada. Kapan itu? Para ulama berdalil dengan ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Surat Yusuf ayat 55. Allah mengabadikan kembali dalam Al-Quran, Nabi Yusuf mengajukan diri, meminta kepada Raja Mesir untuk diangkat beliau menjadi Menteri Bulugh, menteri yang mengurusi tentang logistik. Apa pernyataan Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikan saya orang yang menjaga gudang-gudang logistik. Kita tahu Mesir itu wilayah yang dialiri oleh Sungai Nil, itu subur. Dan Sungai Nil itu enggak kemarau, dia selalu airnya seperti itu. Maka ketika di Palestina terjadi kemarau panjang, lalu kehabisan pangan, anak-anak Nabi Yakub itu berangkat ke Mesir untuk meminta bantuan logistik di Mesir, yang waktu itu menterinya yang mengurusi itu adalah saudara kandung mereka yang mereka dulu buang dalam sumur, yaitu Nabi Yusuf. Maka ketika Mesir adalah wilayah yang subur tadi karena ada sungai Nil, maka Nabi Yusuf mengajukan diri untuk mengurusi tentang logistik. Bagaimana ketika panen raya itu harga tidak anjlok sehingga merugikan petani? Bagaimana ketika kemarau peceklik, stok cukup, harga tidak melambung tinggi sehingga tidak merugikan masyarakat banyak? Inilah kerja Bulugh. Ketika panen raya, Bulugh beli dari petani dengan harga yang lumayan, tidak anjlok. Nanti kemudian mengatur untuk mengeluarkannya sehingga ketika peceklik stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi. Kenapa Nabi Yusuf mengajukan diri? Beliau mengatakan sendiri, inni hafizun alimun. Karena saya punya dua kriteria. Pertama, hafiz, pandai menjaga amanah. Saya orangnya amanah, jujur, tidak akan menyalahgunakan amanah. Ini hafiz, berarti bicara integritas. Yang kedua, alim, saya punya ilmu bagaimana mengelola logistik tadi. Ketika panen raya, bagaimana harga tidak anjlok, saya punya mengatur itu kemampuan. Bagaimana ketika peceklik stoknya cukup, harga tidak melambung, saya punya keahlian itu. Ini bicara kapasitas. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa ini kajian fikih siasah. Di dalam Islam, dalam menempatkan orang di satu jabatan tetap dilihat dua kriteria. Pertama, integritas. Ini kenapa sangat penting? Karena dia mengurusi anggarannya umat, uangnya umat, harta umat, mengurusi urusan umat. Maka kalau tidak amanah, tidak jujur, maka akan terjadi penyelewengan.
Cukupkah orang itu integritasnya bagus untuk menduduki satu jabatan tertentu? Tidak cukup. Para ulama mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari dari sisi integritas itu tidak ada yang meragukan Abu Dzar. Orang zuhud, orang wara, orang yang bertakwa. Tapi Rasulullah kenapa tidak beri kepadanya tadi jabatan? Karena dari segi kapasitas beliau dalam memimpin itu menurut Rasulullah tidak mumpuni. Maka berdasarkan kepada ayat ini, kata para ulama termasuk Syekh As-Sa'di, boleh seseorang mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan, menawarkan diri seperti Nabi Yusuf, tapi harus terpenuhi dua syarat secara garis besar. Pertama, syaratnya adalah betul niatnya seperti niat Nabi Yusuf. Apa? Ingin menghadirkan kemaslahatan kepada umat, bahwa beliau punya ilmu mengelola logistik, bagaimana beliau bisa memberi kontribusinya untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan umat. Jadi tujuannya adalah betul-betul kemaslahatan umat, bukan materi-materi duniawi yang ada di balik jabatan itu. Yang kedua syaratnya adalah bahwa betul dialah orangnya yang paling mumpuni dari sisi integritas, dari sisi kapasitas, dari seluruh orang yang ada. Kalau kita bawa ke konteks misalnya gubernur, bahwa seluruh Aceh ini orang yang paling mumpuni untuk menjadi gubernur, dia dari seluruh orang yang ada, baru mengajukan diri. Kalau level kota di Banda Aceh ini, dialah yang paling mumpuni dari semua yang ada. Ini dua syarat. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, kalau dua syarat ini kita gunakan sebagai barometer untuk mengukur, adakah orang-orang yang mencalonkan diri sekarang ini memenuhi dua kriteria ini? Pertama, mengajukan diri betul niatnya untuk kemaslahatan umat, tidak ada di balik itu untuk fasilitas-fasilitas duniawi. Ya, kalau kita dengar narasi-narasi, ya, itu memang seperti itu tadi. Saya ingin mengabdi, saya ingin memperbaiki. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang membuat slogan perubahan lagi bang geduk yang merubah hayu. Kita baca narasi-narasi seolah-olah kalau dia jujur, dia duduk jujur, amanah, itu dijalankan dengan luar biasa. Rupanya wate geduk tuhado ngadun. Yang kedua, apakah memang dia yang paling mumpuni dari seluruh orang yang ada? Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di yang dikutip oleh Salih Al-Munajjid mengatakan, apa alasan di dalam Islam jabatan kepemimpinan itu tidaklah seseorang memintanya selain hadis-hadis Nabi tadi? Kata beliau, karena apabila meminta jabatan mengajukan diri, itu mengindikasikan dua hal yang berbahaya. Yang pertama, apa indikasinya? Yang dituju oleh orang yang mengajukan diri ini apa? Materi-materi duniawi yang ada di jabatan itu. Narasinya ingin berbuat, tapi dalam hatinya adalah apa? Yang diinginkan fasilitas-fasilitas duniawi yang ada di jabatan itu,
mobil dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, baju dinas, makan dinas, fee proyek, orang semua butuh kepada dia. Itu yang jadi tembakannya, karena itu yang jadi sasarannya, sehingga apa? Membuat dia tertutup mata imannya bahwa jabatan kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Itu tidak ada. Kalau kita mungkin bertanya, ya kita tidak tanya langsung lah ya, kita tanya-tanya di diri kita, kira-kira orang-orang yang sekarang mengajukan diri itu dan maju, ada enggak di dalam hati mereka ini bahwa jabatan yang saya ajukan diri ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat? Ini tidak main-main. Ada enggak kira-kira pertimbangan itu ya? Bahwa kata Rasulullah akan menjadi kehinaan, akan menjadi penyesalan kalau tidak mendapatkan dengan cara yang benar, menunaikannya dengan benar. Ada enggak pertimbangan untuk ini? Atau semata pertimbangan tadi nanti menyalon terpilih, motor dinas ini tadi, fee proyek sekian, sehingga dia berani untuk mengeluarkan modal di awal sekian besar, karena apa? Akan dapat sekian banyak. Yang kedua, kata Syekh Saleh, Syekh As-Sa'di yang dikutip Syekh Saleh Al-Munajjid adalah apa? Orang yang mengajukan diri ini mendapatkan jabatan nanti kecenderungannya akan sombong dan angkuh karena merasa mendapatkan atas usahanya, sehingga terputuslah hubungan dia bergantung kepada Allah dalam menjalankan amanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ya, saya coba baca kenapa Al-Imam yang sudah kita bahas dulu tentang fitnah zaman, kenapa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala itu menolak ketika diminta untuk jabatan sebagai qadhi pertama di wilayah Kufah oleh gubernur Kufah. Masa itu masih dinasti Bani Umayyah di bawah Abdul Malik ibni Marwan di Suria, Damaskus. Kemudian diminta lagi ketika Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah dinasti Bani Abbas untuk menjadi qadhil qudat. Artinya apa? Ketua Mahkamah Agung. Kenapa Abu Hanifah menolak? Bahkan Abu Hanifah dipenjara dan dicambuk sampai 100 kali, tiap hari 10 kali, tetap bertahan tidak mau. Dan disebutkan ulama mazhab yang 4 dari Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ini semua orang-orang yang menolak diberi jabatan. Kenapa jamaah rahimakumullah? Pertama, kalau Abu Hanifah yang saya baca, sebabnya khasyata an yudharra ma yumli alaihi dinuhu wa dhamiruhu. Abu Hanifah takut menerima jabatan, tidak bisa menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan agama, terutama bila berbenturan dengan kekuasaan. Abu Hanifah tolak jabatan Ketua Mahkamah Agung yang sekarang orang memperebutkan. Abu Hanifah dipenjara, dicambuk sampai 100 kali, tetap tidak mau. Alasannya takut.
tidak mampu menjalankan nanti tugasnya sesuai dengan ketentuan agama, terutama berbenturan dengan kekuasaan. Abu Hanifah faham betul ancaman-ancaman yang dikemukakan Rasulullah terhadap orang-orang yang menjadi qadhi tetapi kemudian tidak menjalankan tugasnya secara benar. Misalnya di dalam hadis ini, riwayat Imam At-Tirmidzi, Al-Albani mensahihkan hadis ini. Al-qudhatu thalathatun. Hakim itu ada 3 tipe. Kata Rasulullah, qadiyani fin nar wa qadhin fil jannah. 2 tipe dari hakim itu di neraka tempatnya. 1 tipe yang di surga. Tipe yang bagaimana? Yang di neraka, rajulun qadha bighairil haqqi fa'alima dzalika fadzaka finnar. Yang pertama adalah hakim yang memutuskan satu perkara secara tidak benar yang dia tahu itu tidak benar, tapi karena disogok, karena sesuatu, maka dia putuskan secara tidak benar yang dia tahu bahwa itu dia tidak berlaku benar. Fadzaka finnar. Inilah hakim yang nanti tempatnya di neraka. Yang kedua adalah wa qadhin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fadzalika finnar. Yang kedua adalah hakim yang bodoh, enggak ngerti, ngajukan diri, akhirnya memutuskan hukum secara tidak benar sehingga merampaslah hak-hak daripada masyarakat karena kebodohan. Kalau tadi kesengajaan, ya, tahu dia itu enggak benar tapi sengaja dia buat karena disogok dan sebagainya. Ini dia buat salah karena kebodohannya tapi masih mengajukan diri untuk jadi hakim. Ini juga di neraka. Baru tipe yang ketiga adalah wa qadhin qadha bil haqqi fahuwa fil jannah. Hakim yang memutuskan secara benar, inilah yang tempatnya nanti di dalam surga. Di dalam hadis yang lain, ini juga diriwayatkan Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan man tawallal qadha faqad dzabaha bighairi sikin. Orang yang mendapati posisi sebagai hakim, sungguh dia telah menyembelih enggak pakai pisau. Ya. Orang nyembelih hewan pakai pisau. Ini menyembelih enggak pakai pisau, nyembelih hak-hak orang dengan kekuasaannya. Karena takut tidak bisa menegakkan kebenaran ketika menempati jabatan kepemimpinan di bidang peradilan, Abu Hanifah angkat tangan, dipenjara, dicambuk, tetap bertahan tidak mau. Datang kita sekarang mengajukan diri dengan berbagai cara untuk mendapatkan itu. Tidak ada sama sekali pertimbangan bagaimana mempertanggungjawabkan ini di akhirat nantinya. Maka Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya Ahdatsun Nihayah itu mengangkat ayat di surat Al-Ahzab ayat 72. Rupanya hal ini sudah Allah beritahu jauh-jauh hari, lebih 1400 tahun yang lalu. Apa kata Allah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami, kata Allah, pernah tawarkan amanah. Dalam saya baca berbagai tafsir, ini amanah dalam makna umum, amanah apapun. Tentu salah satu amanah besar adalah apa? Kepemimpinan atas masyarakat. Seperti disebut Nabi tadi kepada Abu Dzar. Ini jelas amanah besar.
kami, kata Allah, pernah nawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, kemudian gunung-gunung. Artinya apa, kata para ulama tafsir? Allah tawarkan amanah ini untuk dipikul oleh makhluk-makhluk Allah yang kokoh, yang kuat-kuat. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka semua keberatan, menolak untuk memikul amanah. Apa sebab mereka yang kuat-kuat, yang kokoh ini menolak? Wa ashfaqna minha. Takut tidak sanggup menjalankan amanah. Itu sebab gunung-gunung yang kokoh tolak, langit-langit tolak, bumi ini yang begitu besar tolak. Takut tidak sanggup. Wa hamalahal insan. Datang manusia nawari diri untuk memikul amanah, maka Allah tutup apa? Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh banget. Jahul itu bahasa Arab bodoh sekali. Jahil bodoh biasa. Tapi kalau sudah jahul, bodoh betul. Makhluk-makhluk Allah yang kuat tak menerima amanah, takut tak sanggup. Manusia yang lemah nawarkan diri, bangai. Mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang-orang yang bangai lah, ya, tapi menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا.